Mungkin karena uh, saya punya kebiasaan agak aktif di media sosial di beragam saluran digital dan saya sering menulis, sehingga mungkin ada beberapa orang yang kurang bisa runtut menceritakan sistematis, saya mungkin dianggap sistematis, jadi dia minta coba Rod ceritakan gitu. Mungkin itu. Yang kedua mungkin karena bisnis saya juga cukup variatif, horizontal gitu, rata-rata startup di bawah 5 tahun semua rata-rata. Jadi mungkin untuk yang lebih berpengalaman dia bisa melihat juniornya gitu. Kalau untuk yang benar baru karyawan, baru mulai setahun 2 tahun, dia bisa melihat nggak terlalu jauh gitu. Apa yang dia bisa tiru gitu kan. Nah, bagi karyawan juga karena saya pernah belasan tahun jadi profesional di dunia bisnis, di bidang water gitu ya, di business development. Jadi bisa memberikan insight juga ke teman-teman yang bekerja dan menjadi profesional ya. Ini yang kena sekarang ini menurut para pakar sih, yang kena bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, Bapak Ibu, tapi juga perusahaan-perusahaan UMKM, karyawan yang kena dampak. Karena perlambatannya ini kena semua orang gitu. Tetapi secara ekonomi sebenarnya kalau dibanding dengan 98 sekarang jauh lebih landai sih dari misalnya dari inflasi ya gitu. Terus negara kita juga secara politik lebih stabil gitu ya. Jadi hiruk pikuknya nggak terlalu ini. Dan global ya. Jadi keadaannya menjangkiti semua negara, baik negara yang proven dan maju dari segi medis dan negara-negara yang berkembang seperti kita gitu. Tapi juga ada keanehan negara berkembang seperti Vietnam justru bisa mengatasi dengan lebih baik dibanding negara lain. Nah, kemarin kita juga baru dapat Malaysia yang lebih baik. Jadi ada hal-hal yang baru nih buat pembelajar para praktisi medis, para pemerhati sanitasi, higien gitu. Kenapa kok bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, saya fokus aja untuk apa yang saya alami di bisnis gitu ya. Iya, Kang. Jadi sedikit cerita, saya dua bulan sebelum PSBB itu saya diminta seorang teman di Himpunan Pengusaha Pribumi. Saya memang anggota HIPMI dan HIPI di Jakarta Pusat. Kalau di HIPMI saya udah di Badan Pengurus Pusatnya nasional, tapi kalau di HIPI saya di DPC Jakarta Pusat ada seorang teman punya kafe, dia minta saya rebranding. Nah, kita di situ udah injek dana sekitar 300 jutaan tuh, bangun jembatan, rebranding, ganti logo, terus investasi sinilah investasi untuk merecharge supaya brand ini naik lagi gitu. Nah, pada saat bulan ketiga yang harusnya kita panen gitu, karena sudah kita buat senyaman mungkin, udah dipasangin mural yang mahal lagi kan, ada teman yang jago mural, terus kita hire. Tiba-tiba bulan ketiga itu PSBB ya, jadi orang nggak boleh masuk kafe dan semua ditutup. Itu pukulan cukup berat, karena yang harusnya kita mulai banyak pengunjung, kan kita persiapkan itu nggak gampang 2 bulan itu. Termasuk bisnis proses juga saya rubah gitu, strateginya saya rubah. Berantakan ya. Terus yang perusahaan saya yang importir valve, katup air, itu saya ada 2 proyek yang cukup besar, nilainya besar banget kalau buat saya 15 miliaran lah. Saya nggak bisa boro-boro mau ada PO gitu. Jadi untuk presentasi aja nggak boleh sama perusahaannya, karena memang perusahaannya cukup besar dan dia tidak boleh ada orang untuk datang presentasi. Jadi nggak nerima tamu. Turun, nggak bisa. Perusahaan ini pun saya punya piutang yang tidak terdagih, lumayan buat kami, kecil sih, cuma ratusan juta. Itu nggak bisa masuk. Memang ini BUMN ini agak nakal gitu. Dia udah lama, terus dijadikan alasan lagi.
gara-gara ada COVID ini. Sampai sekarang belum dibayar. Itu pukulan kedua. Yang ketiganya ini, yang tempat saya ini perusahaan ketiga saya, partner dengan teman, saya salah satu direksi di sini, direktur operasional. Kemarin kita baru mem-PHK karyawan, dan saya memotong gaji operasional cost saya sendiri, dan mengubah model bisnis. Jadi kalau kemarin saya sharing ke orang tuh, ayo semangat-semangat, sekarang nih saya merasakan kepedihan karena kekurangan pemasukan gitu. Jadi banyak yang saya potong. Kafenya itu otomatis sekarang saya karena kita udah lihat kerugiannya, kita efisiensikan, kan cash flow is the king ya. Jadi udahlah istri saya aja yang pegang gitu. Saya nggak mau ikut manajemennya dulu, tapi si ownernya minta saya masuk ke grup yang lebih besar. Di sini saya efisiensikan, terus saya rubah model bisnis. Yang sebelumnya kita jualan package water treatment yang mahal-mahal, sekarang kan marketnya susah ya, di era COVID. Jadi sekarang saya rubah arah strateginya jadi jualan yang ya kira-kira produknya 9 sampai 15 jutaan sampai 30 jutaan yang kira-kira orang menengah itu masih bisa beli, dan nanti pun mungkin dengan cara kredit orang bisa beli gitu ya. Otomatis teknisinya juga beda, asalnya memang produk-produk yang menengah ke atas, rumah mewah, ini jadi produk-produk yang menengah ke bawah malah gitu ya. Bukan nggak bawah-bawah banget sih, mungkin kelas B dan C kali ya, nggak terlalu gede banget gitu. Segmennya berubah. Satu lagi yang arah angin yang perusahaan konsultan di bidang air, pangan, dan energi, terus bisnis proses, dan digital marketing itu saya nambahin NIB pangan tuh, jadi jualan sembako tuh Bapak Ibu. Jadi lucu ya, arah angin visi media ini jelas-jelas perusahaan kreatif, tapi ada NIB-nya pangan. Karena ya kebetulan komisarisnya mantan Menteri Pertanian Pak Anton Apriantono. Saya manfaatkan banget jaringannya, saya coba tambah NIB. Ya, mudah. Kemarin baru dapat PO kecil sih, saya belajar. Jadi masuk Indomie, masuk beras. Temen yang dia punya grup perusahaan, saya coba itu. Terus nggak tahu nih kalau ada injek dana atau modal, mungkin bisa running di situ ya. Itu sama sekali belum ada tim yang mumpuni lah untuk handle itu. Nah, dari tiga itu, dari pukulan-pukulan itu saya coba selama 2 bulan ya mencoba bertahan gitu. Jadi strateginya teman-teman pada saat 2 bulan kemarin itu bukan pencapaian, itu bertahan. Bertahan bagaimana kita bisa sehat, terjaga, terus juga kalau saya kemarin setelah bertahan bisa nolong diri sendiri, menolong orang lain. Jadi saya terlibat nih dengan Mas AYP, itu juga ikutan bagi-bagi sembako, bagi-bagi penyaluran zakat gitu ya, dari teman-teman yang mungkin bisnisnya masih bagus dan memang sudah wealth gitu, menyalurkan beasiswa untuk saudara-saudara kita yang lebih yang nggak mampu. Nah, lumayan kita dalam keadaan susah nggak bisa bantu, tapi lewat tangan kita karena dipercaya kita menyalurkan. Itu juga membantu diri saya lebih berkah ya, maksudnya karena perusahaan jatuh, pendapatan kepangkas banget, terus situasi sulit, apa yang harus dilakukan gitu. Mulai jualan barang-barang COVID, ya untungnya saya di HIPMI, jaringan saya cukup bagus, jadi ada teman-teman importir masker, saya juga import kemarin, karena ada satu dinas kesehatan dan beberapa teman di lembaga kemanusiaan seperti Dompet Duafa gitu, Basnas kemarin minta nyari masker atau apa. Saya coba suplai ke mereka. Ya walaupun pada akhirnya karena keterlambatan di Cina-nya ada problem ya. Jadi 1.000 masker saya itu tertahan 3 minggu lebih. Terus ada prosedur yang tidak saya ikuti. Jadi harusnya BNPB itu kita bikin surat dulu di awal gitu.
baru barang akan gampang keluar. Ini suratnya saya nggak bikin, langsung impor. Udah FedEx-nya ngantri 3 minggu, barang datang telat, ya akhirnya dicabut PO-nya oleh Dinas Kesehatan tentu itu. Dan sebenarnya saya mau supply ke Dinas Kesehatan itu bukan bisnis-bisnis banget, karena itu daerah saya sebenarnya, di Purwakarta, dan ada teman saya sudah meninggal, jadi saya lebih ke emosional tuh. Nah, teman-teman dalam keadaan begini, pengusaha itu sebenarnya nggak boleh emosional, kita ngambil keputusan harus rasional. Tapi kejadian juga. Jadi bleedingnya sampai sekarang tuh masih, uangnya nggak muter. Saya jual murah aja sekarang udah, karena ada pemain besar ya, yang import sampai mungkin ratusan ribu, dibanting sama dia harganya. Sama kayak termometer tuh. Jadi kalau kita yang kelas-kelasnya kacangan ya, ngimpor cuma 1.000 pieces gitu, harganya modalnya 200.000, jualnya dulu sampai 1,3 tuh ada ya. Sekarang kan jual 400.000, 350.000, boro-boro tuh. Nggak laku juga gitu ya. Untuk termometer, untuk masker KN95 yang standarnya SAIC Cina itu, dulu tuh 90.000 laku tuh, 85.000 saya jual. Punya teman-teman importer. Sekarang 35 aja nggak ada yang beli gitu. Padahal modalnya tuh udah 30 ribuan sendiri itu satu piecesnya itu. Memang maskernya untuk course-nya itu ya memang bisa menangkal virus ya. Lebih bagus daripada masker triple seperti ini. Iya. Ya, jadi dari kejadian 2 bulan itu saya mencoba jualan apapun yang bisa saya bertahan karena company nggak jalan gitu. Even punya banyak lini bisnis, tapi semuanya kena hantem. Kita nggak bisa ngimport valve, kita nggak bisa jualan valve, nggak bisa project untuk handle water treatment, nggak bisa, pabrik semua tutup. Kita nggak bisa saya ada yang arah angin visi media itu saya ada order kedua dari satu kementerian untuk project digital marketing ya. Jadi kita handling influencers untuk menggalakkan satu acara event di Surabaya. Itu satu kementerian, itu juga failed, gagal. Nggak gede proyeknya, tapi kalau buat saya ini yang kedua, buat saya itu udah jalan nih company gitu ya. Jadi udah beruntung gitu. Saya asalkan dia ada project, nanti kalau misalnya kita mau minjem ke bank atau dapetin kur misalnya, atau misalnya ada investor lain kan tertarik, oh ini perusahaannya jalan. Itu juga terhold. Jadi total itu hampir semua lini gitu. Yang di depan mata apa ya? Masker, vitamin C, apalagi gitu. Hand sanitizer. Hand sanitizer itu ya, saya cerita dikit. Ada 2 pabrikan teman. Yang satu di booking sama TNI, satu lagi di booking sama polisi. Itu jutaan liter. Jadi kita yang order cuma 200 pile gitu, itu nggak digubris sama mereka. Terus begitu kita mau jualan, ternyata produk itu ya, yang dibeli, di booking sama lembaga-lembaga negara itu karena memang mereka punya budget dan memang ada arahan dari pemerintah mungkin, tiba-tiba membanjiri pasaran mungkin ya. Tiba-tiba jatuh tuh harganya. Kalau kita kurang-kurang gaul tuh ke teman-teman itu, kita mungkin ikut-ikutan itu saya lebih jatuh lagi gitu. Karena nggak muter. Jadi banyak teman-teman produknya itu udah mulai ini. Sama kayak minyak sama gula nih ya. Sekarang di beberapa supermarket kan sudah ada ya. Gula dari Gulaku, asal belinya maksimal 12.500 gitu. Ini grup bisnis saya baru beli 5 ton kemarin, nggak jadi dibeli sama bayarnya karena ya itu halu ya. Dia udah nyiapin gitu. Modalnya 12.500. Sekarang numpuk tuh 4 tahun berapa? Karena 4 kartonnya saya jual ke temen, saya jual 12.000 berapa, 13.500 atau berapa gitu per kilonya. Tapi sisanya nggak kejual. Jadi mulai landai lagi, pangannya mulai mana, tapi teman-teman yang bleeding itu banyak. Tapi dia sih katanya sih udah jualan puluhan ton ya. Jadi itu mungkin ya masih stok. Nah, sama kayak saya jualan sensi masker ke Basnas, itu 7,5 karton. Setengah kartonnya masih ada di rumah. Dulu belinya 300 ribuan, sekarang orang beli 250 ribu. Berarti rugi 50 ribu per box. Hitung tuh berapa ruginya. Ya,
pengusaha untung rugi ya, tapi kita bedanya ya kita ngelakukan gitu ya. Jadi melekat di otak. Jadi well think, well learn, well train. Kita udah terlatih nih sekarang. Sehingga mungkin ya diharapkan karena sudah merasuk ke diri saya pribadi gitu, bagaimana trading di masa begitu, terus juga udah mulai paham grafiknya, terus juga bagaimana menghadapi buyer. Ini kalau misalnya, contoh misalnya ada orang nanya ke saya, Kang Sirot ada yang nyari masker sensi berapa? 1000 box. Cari sendiri deh gitu. Pasti gitu. Karena udah ngerti, kalau orang nyari 1000 box itu pasti halu deh, apalagi udah jutaan box. Saya bilang gini, kalau saya jualan sensi masker 10 karton, isinya satu karton 40 box. Jadi sekitar berapa? 300-an ya, atau 250 gitu. Iya. Itu satu mobil mini SUV saya bisa anterin tuh, harganya segini. Kalau misalnya mau nunggu turun ya mungkin minggu-minggu depannya lagi. Tapi kalau sekarang ya harganya segini, saya bisa kasih. Jaringan saya udah dapet gitu. Jadi saya mungkin ngambil 5.000 perak aja per box. Nganter ya kena bensin kepotong 100.000, lumayan bisa 300 ribuan mungkin ya sekali anter untungnya. That's it gitu. Sekali kirim. Jadi kalau dia butuhnya 20 karton ya dua kali pengiriman gitu. Dan itu pun sekarang sudah dapat sourcing produk atau source produk yang dekat. N95 juga gitu. Kita bisa tahu nih harganya berapa nih yang 1860, 9501, yang ada valve-nya ya. Terus yang 8210 udah paham. Nah, jadi 2 bulan ini saya cukup memahami produk-produk COVID. Sekarang sebenarnya kayak Pemda ini udah mulai dapat budget, mulai ada project gitu. Cuman ya karena keadaan nih semua orang bisnisnya berhenti, jadi banyak mediator yang ikut main gitu. Nah, mediator itu seperti orang seperti saya yang pengusaha gitu, yang mungkin udah cukup berpengalaman, atau emak-emak juga ada, emak-emak, bapak-bapak yang mungkin diputus PHK, orang-orang yang karyawan yang nyambi, ya. Dan itu nggak semuanya orang punya skill set bisnis yang mumpuni gitu. Dan jaringannya itu karena media sosial itu orang-orang, media itu alatnya. Dia pakai digital saluran digital. Sosial ini orang. Namanya orang, kalau jualan, barangnya nggak kelihatan, orangnya jauh, terus ngasih informasi. Itu trackingnya gimana? Kalau pebisnis itu kan biasanya, kalau dalam keadaan normal ketemu kan? Iya. Ini nggak bisa ketemu. Jadi gimana caranya? Kreativitas yang dicek. Misalnya kita kadang-kadang ada yang minta divalidkan. Divalidkan itu misalnya di video, tanggalnya, volumenya berapa, ditulis nama kita di situ atau disebutkan nama kita secara harfiah, nama kita disebut nih Pak Sirot, barangnya ada gitu. Itu validasi ke pembeli, ke penjual, ke pembelinya belum tentu juga ketemu. Gitu. Ya alhamdulillah saya pernah juga dapat yang korporat gitu, misalnya 1000 rapid test, saya mau dia DP dulu 30%, saya ambil barangnya, saya lunasin, terus baru dikirim barangnya, baru dilunasin sebelum saya serah terima. Perusahaan mau. Nah, kebijakan negara kita pada waktu itu PPN udah nggak ada 10% misalnya. Itu saya lakukan, teman-teman. Jadi pada saat 2 bulan masa COVID itu, saya sering banget ke Jakarta itu keluar. Enak banget di Jakarta, jarang banget orang, nggak macet kayak sekarang. Iya, sekarang udah macet, Pak. Sekarang macet. Iya. Jadi saya cuman mau sholatnya di mobil pakai tayamum. Gitu ya. Terus makan kalau kita ke McD ya paket panas yang murah aja nih supaya pulangnya bisa dapat untung agak lebih kan buat anak istri. Itu kita cuman hand carry namanya tuh nggak bisa dine in ya, jadi take away. Kita order dan makan di mobil. Itu berulang begitu, seminggu bisa 2 kali 3 kali saya keluar rumah. Dan cukup terenyuh ya, maksudnya menjalani hal kayak gitu. Orang-orang tidak ada orang di jalan tuh, ya ada aja orang di Indonesia, di Jakarta itu ada aja orang di jalan.
Jadi juga kita bisa paham kenapa penyebaran itu ada, karena juga banyak yang nggak bisa beradaptasi dengan baik gitu. Nah, karena saya berjualan alat-alat kesehatan gitu, barang-barang COVID ya. Jadi informasi itu juga dapat juga gitu. Terus mengalami juga teman-teman itu terlihat di media sosial biasanya rame gitu, itu panikan ya. Jadi ada rasa under pressure gitu yang saya perhatikan kalau ada berita tentang COVID. Jadi ada banyak teman-teman yang parno. Nah, saya nggak ngerti bagaimana memberi semangat ke mereka gitu. Tapi sekarang saya hadapi sekarang ini setelah saya kena benturan banget gitu, itu memang nggak bisa diajarkan begitu saja ke orang ya. Mungkin hadapi aja itu obat dari Tuhan, dari Allah untuk kita supaya lebih kuat gitu. Tiap orang dosisnya beda-beda ya, gitu, stres levelnya gitu. Cuman yang saya rasakan ya gimana enggak, sebelum COVID kayaknya lebih mudah nih gitu. Saluran uang bisa dari beragam pendapatan dapat nih. Tiba-tiba itu harus close gitu. Sementara nih, kalau pengusaha seperti saya kan ada pinjaman ya, misalnya KUR atau apa gitu. Untung pemerintah kasih bantuan, jadi 6 bulan saya termasuk yang dapat gitu. Ada beberapa teman yang sama sekali mungkin nggak dapat, itu stresnya luar biasa. Di bulan depannya Ramadan, akhir bulan ada THR. Iya. Itu beberapa teman tuh pusingnya ya nggak ngomong, cuman justru pas kita zooming gitu, kita meeting, kita ketemu udah kelihatan. Kadang-kadang pas habis new normal kita ketemu gitu, kita kelihatan orang-orangnya ya mulai kelihatan stresnya. Nah, selain beraktivitas, tetap berusaha memaksimalkan ikhtiar di jalur-jalur yang memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan dan tetap aktif ya. Terus memaksimalkan berinteraksi dengan anak. Ini satu kelebihan teman-teman pada saat kita semi lockdown kemarin, PSBB, work from home, stay di rumah, itu kita lebih banyak berinteraksi dengan anak istri kan ya. Bahkan katanya karena sering berinteraksi dengan istri, jadi jumlah penduduk di Indonesia naik nih. Iya, bertambah. Tambah. Itu blessing in disguise, maksudnya ada keberkahan tertentu gitu. Saya dengan anak-anak saya sekarang, yang biasanya saya cukup ya sama ya, kalau anak-anak namanya umurnya beda 4 tahunan gitu, di rumah kecil cuma 3 orang tuh ribut gitu, stres gitu. Ya. Tapi kalau kita stres terus ya nggak dewasa dong, jadi harus berdamai dengan itu. Jadi tingkat kesabarannya naik tuh gara-gara itu. Jadi ini oleh-oleh yang bahagia buat saya. Terus ya ada hal yang kritikal lah, ini buat teman-teman pengusaha, kalau saya ngopi-ngopi saya bagilah. Ada beberapa senior yang cerita di bisnis dia berkah buat dia untuk bisnis. Saya juga merasakan, cuman kayaknya di forum ini kurang tepat kalau diceritakannya, takutnya kurang pas. Pak James. Ini lagi ngisi webinar Pak, sebentar. Pak Komisaris datang. Iya Pak. Nah, jadi banyak hal yang sifatnya berkah dalam keadaan susah gitu ya, mencoba bertahan, dan ya nggak gampang, cuman ya harus dihadapi, problem yang di depan itu harus dihadapi, nggak ada waktu untuk menangis kalau ibaratnya kalau dari pengusaha gitu. Beban yang dirasakan oleh karyawan kita, anak istrinya, itu harus kita pikirkan di pundak kita, di otak kita. Ya nggak jauh berbeda, kita memikirkan anak istri kita juga gitu. Terus karena saya pengusaha di tengah nih, ada komisaris di sini, ada investor gitu. Ke mereka juga harus bisa berkomunikasi bahwa uang yang mereka investasikan itu tetap bisa kita pegang dan kita running dengan baik.
Nah, ada satu lagi nih. Kemarin saya diajak oleh Kang AYP dan teman-teman di satu komunitas pengajian, Ustadz Nuzul Zikri namanya. Bagaimana mentalitas kita pada saat kita memecat karyawan, pada saat kita mem-PHK karyawan? Ini bukan sesuatu yang nggak gampang. Nah, pada saat memecat karyawan, anggaplah bahwa memang rezeki Allah ke kamu itu lewat kami, ya itu memang baru sampai sini sudah. Jadi jangan sombong bahwa dia harus kita selamatkan dengan heroik gitu, tapi akhirnya membebani keuangan perusahaan yang memang lagi susah. Nah, itu saya dapat jawabannya itu, karena nggak mudah untuk melakukan itu. Even perusahaan saya masih kecil-kecil gitu ya. Tapi ada teman-teman yang punya outsource itu sampai 1.000 orang yang dirumahkan. Can you imagine that? 1,000 people. Itu bukan angka yang mudah. Nah, itu teman-teman ya, beberapa sharing dari saya, mudah-mudahan semangatnya bisa kerasa nih, stresnya juga bisa kerasa, tapi saya inginnya sih in term positive thinking ya. Mudah-mudahan ini bisa direfleksikan bahwa kalau ada teman-teman yang merasakan lebih rendah daripada saya nih, seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih bersyukur. Tapi kalau lebih tinggi, wah Pak Sirot belum ada apa-apanya. Ya udah japri ke gua deh. Kali aja saya bisa lebih berguru lagi, bisa lebih belajar lagi. Karena buat saya ini segini cukup berat buat saya. Itu mungkin Teh Putri. Iya. Terima kasih banyak Kang Sirot karena sudah mau untuk sharing kepada kita semua tentang pengalamannya.